Terima kasih Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, polisi melumpuhkan 2 maling motor usai mengejarnya di Jalan Raya Randu Agung, Singosari, Malang. Salah satu pelaku ditembak kakinya karena hendak kabur dan melukai seorang petugas. Penangkapan pencuri motor di tepi Jalan Raya Randu Agung, Singosari terekam kamera ponsel warga. RY dan AM warga Pasrepan, Pasuruan dibekuk usai dikejar anggota Satreskrim Polres Malang. Salah seorang pelaku ditembak kakinya karena melawan hingga menyebabkan satu polisi terluka. Polisi menyita 2 motor yang digunakan pelaku. Salah satunya baru saja dicuri di wilayah Kota Malang. Pelaku merupakan residivis pada kasus yang sama dan mengaku telah mencuri motor 20 kali di lokasi berbeda. Oleh petugas, namun pelaku tidak menghiraukan peringatan dari petugas. Akhirnya petugas melaksanakan pencegatan. Kemudian pelaku melakukan perlawanan sehingga ada anggota kami yang terluka. Kemudian akhirnya salah satu dari pelaku diambil tindakan tegas terukur berupa melumpuhkan dengan menembak ke arah yang tidak vital atau arah kaki daripada si tersangka. Saat ini polisi tengah mengembangkan penyidikan karena menduga kedua pelaku merupakan jaringan curanmor antar wilayah. Keduanya dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, penerapan aturan baru ujian praktik SIM C disambut gembira masyarakat Nganjuk. Setelah pola lama angka 8 berubah jadi pola huruf S, 90% pemohon SIM langsung lulus. Padahal ada pemohon yang sudah 5 kali ujian gagal. Perubahan pola ujian praktik SIM C diterapkan Satlantas Polres Nganjuk sesuai arahan dari Mabes Polri. Perubahan lintas dari angka 8 menjadi huruf S memudahkan para peserta ujian. Dari sekitar 100 pemohon dipastikan sebanyak 90% dinyatakan lulus. Bahkan seorang pemohon yang pernah gagal sebanyak 5 kali ujian praktik kini bisa lulus. Ini pola yang baru apa pola yang lama? Ini pola yang baru. Kalau pola yang lama wis hancur, nggak bisa itu Pak, nggak relevan di jalan. Sudah berapa kali ujian? 5 kali gagal terus. Menyerah. Oh, sudah menyerah juga? Sudah menyerah. Terus sekarang kok semangat kembali, apa yang membuat semangat? Ya juga? Mungkin lihat treknya mungkin lebih mempermudah, enak, terusan relevan ada di jalan. Gitu. Langsung lulus Pak ya? Langsung lulus. Umur berapa Pak? Umur 43. 43. Alhamdulillah saya juga lolos dengan metode yang baru ini. Kalau yang dulu bagaimana? Menurut saya sulit itu, saya udah gagal di angka 8. Gagal berapa kali? Gagal 1 kali. Kalau yang metode baru ini langsung lulus atau bagaimana? Alhamdulillah langsung lulus. Bagaimana perasaannya lulus ini? Seneng, soalnya kan ya itu mau masuk kuliah, biar bisa cepat masuk kuliah. Masuk kuliah itu pokoknya. Selain karena perubahan pola praktik, pemohon juga diberikan arahan dan contoh teknik berkendara oleh petugas, seperti cara pengereman dan berhenti, teknik berbelok, menghindari rintangan, hingga mengatur kecepatan. Untuk ujian SIM praktek saat ini sesuai dengan CAP dari Korlantas, jadi angka ulangi ujian angka 8 maupun zigzag yang dulunya ada di sini dihilangkan, jadi menjadikan satu rangkaian ujian dari 5 item yang diujikan dahulu sesuai dengan CAP yang baru menjadi satu track yang ada saat ini. Jadi angka 8 dan zigzag diganti dengan huruf S. Kini pemohon SIM C kemungkinan tidak sampai berkali-kali gagal ujian praktik seperti sebelumnya. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Saudara, tim redaksi merangkum berita dalam sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur.
Di antaranya jasad perempuan korban mutilasi ditemukan di Jombang hingga 2 kapal nelayan pecah dan tenggelam setelah dihantam gelombang tinggi di Laut Selatan Tulungagung. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan. Dua karung berisi potongan tubuh manusia ditemukan oleh seorang pencari ikan di tepi sungai Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Jumat malam 4 Agustus 2023. Tidak ditemukan identitas apapun di sekitar lokasi penemuan. Bahkan jenis kelamin jasad yang mulai membusuk itu juga belum bisa diketahui. Setelah 5 jam mengautopsi jenazah, tim kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Kediri berhasil mengidentifikasi potongan tubuh korban mutilasi yang dibawa ke kamar jenazah RSUD Jombang. Korban berjenis kelamin perempuan dan diduga tewas 4 hari sebelum jasadnya ditemukan. Ciri lainnya adalah usia korban diperkirakan 30 hingga 35 tahun, tinggi badan 145 hingga 158 cm, berkulit sawo matang, serta berambut lurus panjang 33 cm. Hingga Kamis 10 Agustus, identitas korban masih belum diketahui. Polisi masih menyelidiki kasus mutilasi tersebut. Seorang karyawan perusahaan beton di Madiun tewas usai terperosok ke tangki pengaduk semen. Korban bernama Gunari, 53 tahun, warga Desa Banjarsari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Peristiwa bermula saat Gunari menunggu giliran pengisian semen cair. Saat ia menggunakan besi untuk membersihkan mesin pengaduk, besinya terjatuh ke dalam mesin. Nah, saat berusaha mengambilnya, korban terperosok. Evakuasi korban berlangsung hampir 2 jam. Sempitnya lubang mesin membuat karyawan lainnya membongkar tangki menggunakan alat las besi hingga bapak satu anak itu berhasil dikeluarkan. Dua kapal motor milik nelayan bernama Lambung, Excel, dan Wilwo bertabrakan setelah dihantam gelombang tinggi di kawasan pantai Gladak Tulungagung Senin malam 7 Agustus 2023. Akibatnya kapal pecah dan tenggelam. 8 anak buah kapal terjebur ke laut. 4 nelayan bisa menyelamatkan diri, sedangkan 4 lainnya hilang dan ditemukan meninggal dunia pada Rabu siang 9 Agustus. Mereka adalah Hendi Napo, Kuku Setio Aji, Suparni, dan Mukono Gimbal. Seluruhnya merupakan nelayan asal Kecamatan Watulimo, Trenggalek. Pembunuh pria penjual nasi bebek di Sedati diringkus tim Resmob Polresta Sidoarjo di tempat indekosnya di Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Kota Sidoarjo. Pelaku berinisial RI adalah sepupu korban Ahmad Mukiin, 23 tahun. Korban dibunuh saat pesta miras bersama pelaku di kamar indekosnya di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Pelaku mencampur minuman keras korban dengan racun. RI membunuh karena sakit hati. Pasalnya motor kesayangannya dijual oleh orang tuanya kepada Ahmad Mukiin. Pelaku merencanakan pembunuhan agar bisa mengambil kembali motornya. RI terancam pidana mati karena melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kebakaran hutan kembali terjadi di Ponorogo. Api menjalar dan membakar puluhan hektar lahan hutan jati, pinus dan karet di Gunung Widodari, Desa Bancangan, Kecamatan Sambit. Kencangnya hembusan angin membuat api terus meluas hingga mendekati permukiman dan membakar kandang ayam. Besarnya api membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan. Selain minimnya peralatan, medan yang berat membuat mobil pemadam sulit menjangkau titik-titik api. Warga dibantu tentara dan polisi terpaksa membuat sekatan-sekatan agar api tidak semakin merembet ke permukiman.
Kita ke informasi ringan saudara, menyemarakan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, puluhan lansia Gria Werda atau Panti Jompo Jambangan Surabaya mengikuti berbagai perlombaan. Seperti apa keseruan para lansia berlomba? Berikut liputannya. Seperti inilah keseruan puluhan lansia di Gria Werda atau Panti Jompo Jambangan Surabaya saat mengikuti lomba dalam rangka menyambut kemerdekaan. Seperti lomba nyunggi tempeh, lari kelereng, hingga joget bendera. Meski para peserta seluruhnya lansia, namun mereka antusias dan semangat menampilkan kreativitas berjoget atau menari. Salah satu peserta, Umi Juhariah, mengatakan senang bisa mengikuti keseruan lomba. Bahwa di lomba menang, dikasih menang sama Allah, alhamdulillah, matur suwun. Lomba tempe, lomba neker, kelereng. Lomba kelereng. Ya, lomba tempe sekali, kelereng 2 kali kan. Tadi sambil joget ya Mbak? Ya. Gimana Mbak, seneng nggak Mbak? Suka, seneng. Seneng ya? Ya, seneng. Lomba yang digelar Dinas Sosial Kota Surabaya ini selain untuk memeriahkan Agustusan juga mengajak para lansia bergembira bersama dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Gria Werda Jambangan Surabaya hingga saat ini menampung lebih dari 100 lansia dari berbagai kecamatan se-Surabaya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Bisi-book berisi gambar menarik, hindari anak tergantung pada gawai. Kami kembali usai jeda berikut ini.